Big Mouse terungkap. Gue nggak bilang gue kemarin salah nebak nomor satunya adalah wali kota Choi Do-ha, top one Big Mouse gue. Karena ada alasannya. Gue akan jelasin alasannya di akhir video, kalian tonton sampai habis. Sebelum gue masuk ke alasan tersebut, kita bahas dulu hal-hal berikut. Big Mouse, Big Mouse, Big Mouse. Kita bertemu lagi setelah episode 9 dan 10 baru aja keluar. Kebetulan gue bikin video ini tanggal 28 Agustus. 28 Agustus jam 2 lewat 57 pagi, dimana gue baru aja menyelesaikan nonton drama Big Mouth episode 9 dan 10 yang baru aja rilis. Dan ini by the way gue baru balik nonton konser G-Idol ya. For your info aja. Oke, Big Mouse akhirnya terungkap. Apakah betul? Mungkin beberapa dari kalian udah banyak yang nonton bedak episode 1, dimana situ kita membahas Big Mouth juga. Gue menyebutkan 5 nama yang gue curigai adalah Big Mouse. Banyak yang meleset. Betul. Sebelum kita masuk siapa Big Mouse-nya, dimana pembahasan kali ini gue akhirnya mendapatkan pernyataan yang sangat bagus dari salah satu penonton YouTube gue, penonton konten bedak juga, yaitu dari Elsa Cutie Pie. Di situ dia bilang kontennya seru, tapi jangan lupa bang, sama inti dari drama Big Mouth ini, yaitu mencari makalah Dr. So yang sampai saat ini belum terungkap isinya apa. Betul. Dan sampai saat ini pun, sampai saat video ini gue bikin, jujur gue masih belum banyak tahu tentang makalah Dr. So. Cuman yang gue bisa yakini, makalah tersebut berisi tentang hematologi maligna. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena sempat terspoiler sedikit di episode awal-awal. Itu ada di mana scene Dr. Yoon Joo-hae atau direkturnya Rumah Sakit Guchon itu lagi meneliti makalah tentang hematologi maligna yang berhubungannya dengan darah juga. Hematologi maligna itu kalau kalian mau cari tahu silahkan kalian cari tahu sendiri, gue nggak bakal jelasin. Intinya seperti yang udah dibilang sama Park Chang-ho kepada Park Jung-gap di episode 10, dimana dia bilang isi dari makalah Dr. So adalah berhubungan dengan darah. Ya, di situ menjawab banyak banget pertanyaan, dimana kita tahu Rumah Sakit Guchon dan antek-anteknya ini misterius banget nih, punya banyak maksud yang sejujurnya si writer name atau dari director yang ngedirect film ini memberikan kita clue yang sangat-sangat sedikit gitu. Karena pertama ya, kita tahu terjadi malpraktek atau praktek ilegal yang ada di Rumah Sakit Guchon, di mana banyak pasien yang diminta pengambilan darah tanpa diketahui tujuannya apa. Selain malpraktek juga di situ ada ruang rahasia, di mana ada di episode 7 atau 8. Di situ kita dikasih lihat sedikit kalau ada salah satu kepala perawat yang mencurigakan banget, sempat diikutin sama Ko Mi-ho, membawa sampel darah ke ruangan tersebut tapi menghilang begitu saja. Dan di situ Ko Mi-ho langsung tertangkap. Itu ada di episode 7 dan 8, gue nggak perlu bahas. Nggak bisa gue bahas juga karena menurut gue ruangan rahasia itu bener-bener baru terlihat sedikit banget. Jadi kita nggak tahu, nggak mungkin dong gue memberikan sebuah spekulasi bukan yang benar-benar liar. Gue nggak mau gitu. Gue mau memberikan spekulasi yang seenggaknya gue punya sedikit aja gambaran gitu. Jadi memang banyak banget yang kita banyak belum tahu tentang makalah Dr. So dan malpraktik yang dilakukan sama Rumah Sakit Guchon dan sampel darah segala macam, ini banyak banget. Cuman ada satu hal yang baru terungkap di episode 10, yaitu permainan atau pemberian obat, dimana banyak banget kan di episode ke-9 itu para tahanan di penjara itu yang tiba-tiba muntah darah. Dan yang ada di episode 10 kita lihat si psikopat botak ini yang mukanya serem banget. Di situ dia terlihat kayak kecanduan narkoba, kayak dia lagi sakau gitu. Kita kan tahu ya di episode 9 itu mereka banyak banget dikasih vitamin kan, karena banyak terjadi sakit gitu, sakit yang bahaya yang bisa dibilang gitu. Jadi yang gue tahu para tahanan di penjara ini diberikan obat, diberikan vitamin sama relawan-relawan dari Rumah Sakit Guchon. Dan ternyata obat yang diberikan itu bukanlah obat seperti yang disarankan oleh Dr. Yoon Joo-hae atau direktur Rumah Sakit Guchon. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Isi obat itu telah diganti oleh Dr. Han dan 2 orang komplotannya itu, Lee Do-geun dan Jung Chae-bong. 3 sekawan itulah ya, 3 angket-angketnya Gong Ji-hoon gitu. Karena di episode 10 terlihat
Dokter Han tuh rada panik dimana dia lagi ditanya sama kepala perawat si Dokter Park itu, Dokter Park Myung. Mereka lagi ngobrol berdua sama Dokter Han. Di situ dia bilang, apakah obat yang kita berikan kepada para tahanan penjara ini berubah? Di situ muka Dokter Han rada panik dan kemudian nongol nih dua orang dedengkotnya lagi, si Lee Do-gun sama Jung Chae-bong, yang nyuruh Dokter Park pergi dan bilang ke Dokter Han nggak usah takut gitu, udah kasih aja nih obat. Intinya kayak gitulah kurang lebih. Dan yang gue bisa yakini itu adalah narkotika, dimana si botak psikopat ini yang ada di episode 10 terlihat dia kayak orang lagi sakau, butuh banget vitamin yang tanda kutip adalah narkotika, diselundupin sama 3 orang kampret itu. Kurang lebih permasalahan di rumah sakit Guchon dan obat-obatan dan darah dan segala macem gue hanya bisa disampaikan seperti itu karena jujur gue juga masih banyak belum tahu dan masih belum banyak dapet gambaran dari dramanya sendiri. Kemudian yang ingin gue bahas adalah kita kaget sih di episode 10 yang kita tonton, kecelakaan yang terjadi oleh Dr. Hyun Joo-hae, istrinya wali kota Choi Do-ha. Di sini menimbulkan banyak banget pertanyaan. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Pertama, kecelakaan Dr. Hyun itu sama banget kayak kecelakaannya Park Chang-ho di episode awal yang membuat dia dijebak sebagai Big Mouse di drama tersebut. Kenapa? Karena sama, minumannya terkontaminasi narkotika, akhirnya dia kecelakaan mobil. Tapi pertanyaan gua, di situ di drama tersebut dibuat seakan-akan Big Mouse lah pelakunya. Kecelakaan tersebut dibuat oleh Big Mouse. Sedangkan yang sudah terungkap kecelakaan Park Chang-ho yang kemudian dia dijebak menjadi Big Mouse itu dilakukan oleh wali kota Choi Do-ha. Dimana di episode 9 kita udah dikasih tahu ada percakapan wali kota Choi Do-ha nyuruh asistennya untuk ngasih minuman yang mengandung narkotika kepada Park Chang-ho. Jadi gue bisa menyimpulkan kalau itu fakta. Kecelakaan Park Chang-ho dilakukan oleh wali kota Choi Do-ha. Cuman kenapa kecelakaan Dr. Hyun Joo-hae digambarkan oleh writer nim atau sutradara nimnya ini seakan-akan dibuat oleh Big Mouse, dimana Big Mouse ini bukanlah Choi Do-ha di drama tersebut, di episode 10 tersebut. Di sini menimbulkan pertanyaan ke gue, yang tadinya wali kota Choi Do-ha adalah Big Mouse, seakan-akan menjadi ada sosok lain yang menjadi Big Mouse. Tapi gue bisa menyangkal itu semua. Gue bisa menyangkal kalau wali kota Choi Do-ha tetaplah Big Mouse. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena gue menyimpulkan seperti ini. Kecelakaan yang terjadi oleh Park Chang-ho di episode awal dan menjadikan dia Big Mouse dilakukan oleh Choi Do-ha. Gue sudah bikin kesimpulannya. Kenapa Choi Do-ha melakukan itu? Karena Park Chang-ho memiliki rekaman dashboard dari mobil 3 serangkai yang membunuh Dr. So itu, yang dimana kaki tangannya itu adalah wali kota Choi atau Choi Do-ha. Lalu kenapa pada saat kecelakaan Park Chang-ho langsung dijadikan sebagai tumbal atau dijadikan sebagai Big Mouse yang palsu? Apakah itu rencana wali kota Choi juga? Menurut gua iya. Bang, kalau misalkan kecelakaannya Park Chang-ho itu dilakukan oleh wali kota Choi Do-ha dan wali kota Choi ini adalah Big Mouse, terus kecelakaannya Dr. Hyun Joo-hae yang dibilang dilakukan oleh Big Mouse, masa wali kota Choi Do-ha ngebunuh istrinya sendiri? Enggak. Menurut gua, kecelakaan Dr. Hyun Joo-hae yang terjadi di episode 10 dilakukan oleh Gong Ji-hoon. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena entah kenapa di episode 10 ini gue mempunyai firasat kalau Dr. Hyun Joo-hae berbahaya banget hidupnya. Karena dia bermasalah nih sama 3 serangkai, si Jung Chae-bong, Han Jae-ho, sama Lee Do-gun. Dimana dia adalah anak-anak buahnya si Gong Ji-hoon nih. Kan Dr. Hyun Joo-hae ini diminta sama si Chae-bong, Jung Chae-bong ini buat jangan mecat mereka bertiga saat rapat direksi. Tapi Dr. Hyun Joo-hae ini nggak mau nih nurutin perintah tersebut. Jadi kemungkinan yang menyelakakan Dr. Hyun Joo-hae tidak ada hubungannya dengan Big Mouse dan bukanlah Big Mouse, melainkan anak-anak buahnya Gong Ji-hoon yang menyelakakan Dr. Hyun Joo-hae. Jadi itu membuat wali kota Choi Do-ha saat itu panik banget di episode 10 sebelum akhir episode. Panik banget karena dia bingung siapa nih yang bikin istri gue kecelakaan. Karena bukan Big Mouse, orang Big Mouse-nya gue itu menurut gue. Karena gue sampai saat ini, sampai detik ini masih meyakinkan kalau Big Mouse-nya adalah wali kota Choi Do-ha.
Ditambah diperkuat di episode 9, emas-emas yang dimiliki wali kota Choi Do-ha yang ada di episode 1 yang direndam sama Big Mouse tuh ternyata dimiliki oleh wali kota Choi Do-ha. Dan dia udah sempet ketemu sama dokter Ye Jin di mobil sebelum akhirnya wali kota Choi Do-ha lapor ke Komiho dan bapaknya. Jadi sampai detik ini wali kota Choi Do-ha masih menjadi top nomor 1 Big Mouse versi gue. Itu tadi adalah alasan kenapa gue masih menganggap Choi Do-ha adalah wali kota Big Mouse. Tapi timbul lagi satu permasalahan baru dan pertanyaan baru di benak gue. Kalau kalian nonton di episode 10, Komiho, istri dari Park Chang-wook, bertemu dengan seseorang di terowongan. Itu kalian gak usah bingung, kalian gak usah mikir yang aneh-aneh. Gue masih idealis kalau Komiho itu adalah bukan Big Mouse. Kenapa? Mungkin writer name-nya bakal ngebuat kalian tuh mikir banget, wah jangan-jangan Komiho adalah Big Mouse nih karena dia mencurigakan banget nih ketemu sama siapa tuh di terowongan ngasih sampel darah. Jawabannya cuma 2. Kalau dia tidak ketemu sama dokter Ye Jin yang di episode 10 itu dikasih tahu kalau dokter Ye Jin masih ada di Korea, lebih tepatnya di Itaewon seperti yang Jung Chae-bong sama Lee Do-geun bilang ke Gung Ji-hoon, karena gue yakin juga si dokter Ye Jin ini pasti masih punya peran karena dia nggak bakal mungkin keluar negeri gitu aja gitu. Kalau bukan ketemu sama dokter Ye Jin ngasih sampel darah, ini spekulasi liar gue nih, Dr. So yang udah meninggal. Tapi kayak nggak mungkin kalau itu. Kalau bapaknya seinget gua bukan. Kenapa bukan bapaknya Komiho? Karena mobil yang ada di situ adalah mobil sedan putih. Sedangkan mobil bapaknya Komiho sempat ada di episode awal-awal, episode 4 atau 5. Itu mobilnya SUV warna gelap, bukan sedan warna putih. Untuk bapaknya kita bisa coret bukan bapaknya Komiho. Kemungkinannya Dr. Ye Jin. Jadi kalian gak usah berburuk sangka kalau Komiho itu adalah Big Mouse. Tidak, gue bisa yakin kalau Komiho ini bukan Big Mouse. Pertanyaan selanjutnya, Jerry. Kemana Jerry? Di mana dia? Apa perannya dia? Banyak teman-teman gue masih yang bilang Jerry adalah Big Mouse. Gue bisa yakin kalau Jerry bukan Big Mouse karena tidak mungkin kalau Jerry-nya Big Mouse. Surat yang ditaruh sama Cha Seung-tae, temennya Park Chang-wook, di bawah kasurnya Jerry di rumah sakit, disobek sama kaki tangannya Big Mouse, terus diganti dengan surat yang baru. Buat apa? Emang ada kaki tangan yang seberani itu sama bosnya? Kalau misalkan Jerry Big Mouse, masa iya anak buahnya berani-beraninya menyobek surat tanpa suruhan dari bosnya sendiri? Kan nggak mungkin. Jadi gue bisa menyimpulkan Jerry bukanlah Big Mouse. Entah kenapa gue sampai detik ini, sampai di episode 10 ini, Big Mouse tetaplah wali kota Choi Do-ha. Dan sekarang fokus gue lebih ke makalah Dr. So, dimana ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang makalah Dr. So. Gue juga masih bingung. Dan ruang rahasia. Ruang rahasia yang ada di rumah sakit Guchon masih menjadi misteri. Tapi yang gue yakini itu adalah laboratorium di mana tempat mereka menyimpan sampel darah dari para tahanan penjara. Jadi kita tunggu saja update-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa gue update untuk episode 9 dan 10. Gue yakin banget episode 11, 12 alias minggu depan semuanya akan terungkap dari Big Mouse, dari makalah Dr. So. Semuanya akan terungkap. Gue yakin itu. Ya, kita tunggu saja di episode 11 dan 12. Teman-teman semuanya. Seperti itu aja yang bisa gue sampaikan. Bye-bye. Kalau Komiho ketemu Dr. So masih beneran hidup, itu keren tuh ya. Terus ternyata yang di ruang rahasia itu adalah Dr. So gitu. Wah, lagi ngetes sampel darah tentang hematologi malignan. Mampus, itu keren banget. Tapi kalau Park Chang-wook ternyata Big Mouse, drama Big Mouth akan jadi drama rating terjelek menurut gue. Kalau sampai Park Chang-wooknya adalah Big Mouse. Maksudnya kayak drama sebelah Mouse. Cuaks.